Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para lau netizen. Kali ini kita akan membahas tentang konflik. Apa itu konflik, bagaimana penyebabnya dan cara mengatasi. Karena ini di dalam pergaulan bermasyarakat banyak konflik-konflik itu penyelesaiannya tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kenapa saya berbicara tentang konflik ini? Yang pertama, bahwa dalam sejarah umat manusia itu hukum itu diciptakan paling tidak untuk mengurangi konflik atau menghilangkan konflik agar tercipta kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, menurut ilmuwan konflik yang bernama Ralph Dahrendorf, ini ilmuwan konflik dari Jerman ini ya. Dalam teorinya mengatakan bahwa konflik dalam masyarakat itu bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, konflik itu harus dikelola dengan baik dan dengan pengelolaan agar tidak timbul kerugian bagi jiwa, harta, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu sebenarnya konflik? Para ahli dalam ilmu pengetahuan hukum banyak yang membagi ada konflik, ada sengketa. Ada yang mengatakan konflik itu sama, ada yang mengatakan konflik dengan sengketa itu berbeda. Tapi dalam artian ini kita anggap konflik dan sengketa itu sebagai sesuatu yang sama. Artinya tidak kita beda-bedakan. Walaupun dalam kajian sesungguhnya konflik dan sengketa itu dipecah-pecah dan memiliki perbedaan dan persamaan masing-masing. Selanjutnya, faktor penyebabnya apa? Faktor yang menyebabkan konflik itu banyak macam. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Ini yang paling banyak terjadi di masyarakat ya, perbedaan kepentingan baik sosial, ekonomi, politik, dan agama. Itu yang pertama. Selanjutnya, faktor penyebab konflik adalah pergaulan dan interaksi di masyarakat. Setiap pergaulan dan interaksi di masyarakat itu banyak sekali menimbulkan konflik, terutama konflik-konflik sosial. Artinya dalam setiap pergaulan itu, baik anak kecil atau dewasa, pasti konflik itu akan timbul. Oleh karena itu, lagi-lagi di dalam kajian ini kita mengutamakan bahwa konflik itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana cara mengelolanya? Setelah faktor penyebab yang pertama perbedaan kepentingan, kemudian yang kedua ini faktor interaksi di masyarakat. Yang terakhir adalah perbedaan nilai atau kepercayaan dan pandangan. Artinya perbedaan ini perbedaan tentang baik dan buruk antar individu dalam bermasyarakat. Yang paling banyak terjadi, apa yang menyebabkan konflik itu subur? Yang pertama, kekurangan dan kesalahan dalam informasi. Kadang-kadang informasi yang salah itu menimbulkan kesalahan dalam pemahaman dan memahami sesuatu menjadi salah yang akhirnya menjadi konflik di masyarakat. Itu faktor penyebab konflik secara umumnya. Tetapi dalam ilmuwan Islam yang bernama Syekh Ibnu Khaldun ya, dalam kitabnya, dalam bukunya Al-Muqaddimah itu mengatakan membagi faktor penyebab konflik itu ada 3. Yang pertama itu bahwa konflik itu ada karena watak biologis dari manusia. Bagaimana Syekh Ibnu Khaldun ini membagi konflik tersebut? Yang pertama watak biologis dari manusia, karena setiap manusia itu mempunyai keturunan atau dilahirkan dari keturunan seseorang. Yang kedua adalah persamaan golongan dan kelompok. Artinya dalam watak biologis ini Syekh Ibnu Khaldun mengatakan bahwa konflik itu menjadi faktor penyebab menjadi subur itu karena memang kita ini watak biologis dari manusia yang selalu membela kelompoknya, yang selalu membela golongannya atau saudaranya atau orang tuanya, karena memang itu faktor dari biologis dari manusia. Yang kedua adalah fenomena politik atau faktor politik. Jadi faktor politik ini bisa dikaitkan dengan yang pertama menurut Syekh Ibnu Khaldun ini adalah tentang adanya negara dan bagaimana cara raja atau presiden itu memberikan kekuasaannya, melaksanakan kekuasaannya kepada masyarakat. Ya sampai sekarang saja contohnya di negara kita Indonesia ini banyak golongan masyarakat tertentu yang menganggap bahwa dasar negara kita ini tidak sesuai dengan kepercayaannya dia masing-masing. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah faktor penyebab konflik dari ilmuwan Islam yang bernama Syekh Ibnu Khaldun itu adalah faktor ekonomi. Ya ini faktor ekonomi ini kaitannya dengan ya perbedaan kepentingan dan lain-lain itu yang menyebabkan konflik itu semakin subur di masyarakat. Oke, selanjutnya selain
faktor-faktor penyebab konflik, kita harus tahu bagaimana cara mengelola konflik di masyarakat, bagaimana cara menyelesaikan konflik itu di masyarakat. Jadi ini saya bahas umum saja karena dalam sejarah umat manusia itu ada 7 macam penyelesaian konflik.